Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ, Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa, Pak? Iya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat itu. Sejarah kapur barus itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini, Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran, surah Al-Insan sama surat Quraisy. Boleh juga kemudian mengarabkan negeri ini, mengislamkan negeri ini wajib, tapi mengarabkan enggak, karena agak Arab beda zaman, itu beda budaya. Seperti model baju tadi, ya, beda zaman dan beda budaya. Bapak kalau mau lihat tradisi Nabi, itu masih banyak di kalangan ulama Yaman. Ulama Yaman, Tarim, itu yang dibawa oleh habaib itu masih banyak yang mirip. Ya. Maka orang Arab itu disebut Adnani, Bani Adnan. Maka salah satu nama Nabi adalah walad Adnan. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ternyata kekeluargaan itu ada dua. Ada kekeluargaan rohani, ada kekeluargaan jasmani. Keturunan Nabi, tapi akhlak nggak akhlak Nabi, keputus. Yang mutus langsung Fatimah. Ya. Kita bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kita ambil akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk rohaninya rohani para habib, meskipun fisiknya bukan fisik para habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji tentang Muhammadun qablal bi'atsah, begitu bahasa Arabnya. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Saya tidak mau mengulang-ulang repetasi kajian-kajian karena ini bisa Bapak lihat di kajian YouTube beberapa hari ini. Saya ambil kisah yang lain saja dari sisi lain. Saya yakin bahwa Bapak bagus teredukasi dengan baik. Mungkin ada yang basicnya ilmu sosial, eksak segala macam. Sekarang kita coba lihat dari sekian banyak negeri yang bagus-bagus, yang subur, peradaban yang tinggi, kenapa negeri yang dipilih oleh Allah adalah negeri Makkah? Orang Arab, penyembah berhala, negeri bebatuan, tidak ada pohon di situ. Kenapa? Nah, disinilah kemudian muncul dua tokoh ulama kita. Pertama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, punya kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Saya tidak tahu ini sudah diterjemah atau belum. Beliau ahli sejarah, mengerti geografi, paham sosiologi. Orang kalau begini baca hadis Nabi, itu menarik. Dia mengerti, oh ini rahasianya kenapa Nabi dikeluarkan dari Arab, bukan dari Indonesia yang subur. Bukan dari puncak, Pak. Kalau di puncak pagi-pagi Nabi ngopi kayaknya, ya. Duduk santai gitu, terus kedinginan, minum teh, kan enak tuh. Ternyata enggak. Supaya Nabi itu tahan banting, maka ditaruhlah di tempat yang paling susah di dunia. Jika masuk nanti ke negeri yang mudah seperti kita, yang santai, orang kita kan santai semua. Saking santainya, kita ini ya, hidup begitu aja, pergerakannya pelan. Tapi untuk menghancurkan negeri seperti kita juga susah. Karena negeri yang pelan itu imunnya kuat, Pak. Tapi yang cepat berubah, cepat juga hancurnya. Nah, ini kelebihan kita. Kenapa nggak di Indonesia? Karena kalau di Indonesia, nanti kalau Islam masuk ke negeri-negeri kayak negeri-negeri subtropis, itu nggak akan bisa jadi berkembang. Ya. Mazhab di Indonesia yang paling cocok ya dua mazhab itulah, Syafi'i, Hanbali. Tapi Bapak kalau pergi ke negara subtropis yang di Eropa, itu nggak cocok, Pak, kadang-kadang. Mazhab Syafi'inya harus direvisi dulu. Tetap mazhab Syafi'i tapi direvisi. Bapak kalau ke Eropa, coba aja lihat, pasti teman-teman kita Turki yang jualan kebab tuh ya, Hanafi, terus Maliki, dua itu. Ada rahasia sebenarnya. Baik. Allah Ta'ala
memilih negeri yang tandus, penuh bebatuan, cuma ada satu sumber di situ, yaitu sumber mata air yang disebut air Zam-Zam. Ini kalau nggak dilihat dari sisi ekonomi dan geografi saat itu, kita nggak paham nih kenapa. Setelah diteliti oleh para ahli ekonomi, dulu sumber-sumber mata pencarian itu akan terbentuk kalau ada sumber mata air. Itu teorinya. Jadi ada namanya water theory, ya, jadi teori tentang air. Di mana ada air, maka di situ akan ada aktivitas ekonomi. Kenapa? Ini bukan Bogor, bukan Depok, bukan Tangsel, bukan Jakarta. Ini apa? Arab, tandus. Yang mereka cari apa? Air. Kita aja di sini sekarang udah mulai krisis loh Pak. Hati-hati. Saya mau nakut-nakutin dikit. Setiap rumah kita udah pakai air galon. Kita nggak usah sebut mereknya. Bener nggak? Ini krisis udah Pak. Saya nggak nyuruh Bapak berhenti beli galon ya. Kasihan juga teman-teman kita jualan galon. Demo Prancis itu air yang Bapak minum tuh merek Prancis semua, ya. Boykot noh, ya. Boykot itu minum air sumur, air pam tuh. Tapi masalahnya air PDAM kita kualitasnya juga nggak bagus. Ini kita cek ya, kita taruh air dari pagi sampai sore udah lumutan Pak. Pam Depok itu, ya. PDAM Depok, semoga kedengeran sama mereka ya. Apa masalahnya itu? Katanya boleh diminum. Kalau begini kan bahaya, nanti mineralnya banyak ya. Kalau nggak tahu lah apa namanya, saya nggak pakar air. Tapi di tengah negeri yang tandus, padang pasir, ya, bukit-bukit batu, tahu-tahu di lembah situ ada air. Maka mulailah dulu, saya nggak menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya, itu kita udah tahu semua lah. Dimulai dari klan mereka, ya. Ismail kemudian hidup dengan ibunya. Lalu orang yang bersafar, kafilah-kafilah itu kemudian tinggal di sana sejenak. Tapi karena orang Arab itu mencari air yang tidak ada habisnya, lama-lama mereka bilang, kita nggak usah pindah di sini aja. Ngobrol ke tuan rumah Ismail. Dari sinilah terjadi barter budaya. Nabi Ismail itu anak Hajar. Hajar itu orang Mesir. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab, bukan Persia, tapi Babilonia. Babilonia, ya. Beliau orang, ya sekarang bagian Irak itulah, Tigris, Eufrat, bagian-bagian situ. Hijrah ke Haran, ya, bagian ujung utaranya Suriah, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Mesir, lalu balik lagi ke Yerusalem, lalu turun ke Mekah, ditinggal istrinya. Kenapa beliau tinggal istrinya? Karena secara prinsip kehidupan, di mana ada air pasti orang rame. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Akhirnya terbentuklah ya koloni-koloni kehidupan. Ada orang lewat minum, nggak mau pergi lagi Pak, situ aja deh gitu. Sembari berburu, sembari beternak. Maka setiap orang Arab itu dulu kerjaannya dua aja, dagang meternak, dagang meternak. Hanya itu. Berdagangnya bukan seperti kita dagang kelontong Pak, jangan dibayang begitu. Masih ingat surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Inilah penjelasan tentang Muhammadun qablal bi'atsah. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Apa yang terjadi? Ilaf Quraisy, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu mereka belanja apa? Barang-barang ke selatan, ke Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa Pak? Ya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat itu. Sejarah kapur barus
Itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran, surah Al-Insan sama surat Quraisy. Ya, Al-Insan cuma menyebut kafurah, ini bukan cocok logi. Ya, Bapak buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, di situ ada kata-kata asing yang diserap oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, bahasa Arab kan sudah ada. Nah, bahasa Arab itu dulu pernah menyerap bahasa India Timur, India ujung jauh. Negeri kita dulu disebut dengan Aqsal Hind, India Timur, ya, Ashraqal Hind, ya, atau Al-Hind Asy-Syarqiyah, ya, India Timur. Emang dari sana itu udah dari kitab Pak namanya. Jadi orang sebut dulu itu dari India, padahal itu dari kita. Dikirimlah kemudian lewat kapal, kan dulu pakai kapal, nggak mungkin dong pakai taksi, kan nggak mungkin, pakai angkot nggak ada Pak. Transportasi yang ada waktu itu adalah kapal. Di mana berhentinya? Di Teluk Aden. Dari situlah kemudian dibawa ke Mesir, dibawa ke Sudan. Kita kan taunya mumi Mesir Pak ya, padahal piramid itu dari Sudan, Ethiopia itu udah banyak. Malah duluan situ, baru kemudian naik ke atas ke daerah Egypt. Apa yang kita lihat? Hasil penelitian, yang meneliti selalu orang barat, saya juga heran, bukan orang kita. Mumi-mumi itu pas dicek ternyata itu kamper kapurnya orang Sumatera Utara sama Aceh. Kita tahu ada nama daerah Barus. Ya, ada orang Aceh yang di sini, ini paling paham mungkin. Dan orang Sumatera Utara cerita kepada kita, ini sekarang gubernur sudah mulai kembali menanam kamper untuk dijadikan bahan dagang. Nostalgia lama. Habis diceritain sama Ustadz Kiai, doktor profesor tentang masalah ini, mereka jadi melek. Oh, hebat juga ya. Dan orang Arab itu kalau buat minuman Pak, namanya ma'jun, minuman unik. Itu salah satu penyedapnya adalah kamper itu. Jadi bukan hanya untuk mengawetkan mumi, ya. Dan yang paling mengagetkan ketika dibuka beberapa sinagog di Syam, negeri Syam. Syam itu 4 negara ya, yang sedang konflik sekarang, mulai dari Yerusalem, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Itu di situ banyak sinagog. Kenapa? Kalau orang Yahudi kan dulu di sana. Gereja ataupun sinagog dulu punya tempat khusus, ada perpus, ada ruang menyimpan benda-benda berharga. Ketika dibuka peti-peti tempat berharga, bukan emas Pak di dalamnya, tapi ketemu cengkeh. Cengkeh cuma tumbuh di Ambon Pak dulu. Ajib gak tuh? Nyampe ke negeri Arab subtropis, yaitu daerah Suriah, Syam, ya, daerah Lebanon dan Palestina. Ini membuat kemudian teori-teori yang berkembang liar kemana-mana. Cuma karena ada kaidahnya bisa disambungkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah itu jalur sutra sebenarnya. Kenapa? Setiap kafilah dagang yang belanja di selatan Yaman, ini saya lupa bawa slide-nya Pak, itu ada petanya, enak kalau dilihat. Jadi mereka turun ke bawah, setiap musim tertentu mereka naik. Fisyita iwas saif, musim dingin mereka kemudian ke bawah, karena setiap ke bawah itu musim dinginnya nggak terlalu dingin, ya. Lalu musim panas mereka belanja ke atas. Makanya orang Arab itu pada seneng Pak nikahi orang-orang Syam, karena musim panas ke sono. Panasnya mereka kan nggak panas. Panasnya mereka nggak panas Pak. Baik. Dari sini baru sisi ekonomi saya cerita, ya. Sisi ekonomi saya cerita bahwa Mekah itu bukan negeri hamparan kosong, tapi itu jalur sutra luar biasa. Orang-orang kafilah-kafilah pedagang itu dulu minimal mampir di sana. Nah, orang Arab, Quraisy khususnya, mereka bertugas menjaga Mekah, Ka'bah. Mereka punya 2 pekerjaan besar tadi.
berdagang, terus beternak. Di musim berdagang, mereka beli barang, kemudian jual. Jual kemana? Tadi ke Syam, dan itu prosesnya panjang. Jadi orang Arab itu di kampungnya nggak lama. Itu sebabnya kenapa ayahnya Nabi meninggalnya bukan di Madinah. Itu sebabnya. Meninggal di mana ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di luar kota, bukan di luar Mekah. Nggak di Madinah juga, nggak di Mekah juga. Di luar itu. Itu adalah perjalanan bisnisnya. Mereka biasa berbisnis. Nah, maka sampai sekarang kalau kita ingat Arab, yang kita ingat apa? Tanah Abang, ya kan, Condet. Tapi beda Pak. Kalau Kuitang itu banyak yang alim-alim tuh ya. Kalibata tuh ada yang pedagang, ada yang ulama. Kalau Bapak pergi ke daerah Palu, itu habaib adalah orang-orang pendidik, jarang yang pedagang. Sampai mereka marah ke saya ketika saya tanya, nggak ada yang jual ini ya, saya candain ya, nggak ada yang jual parfum. Dia kayak kesel, ente ini ya, kita ini beda sama Arab sono katanya. Saya nggak mau tahu maksudnya Arab sono itu mana ya. Jadi sama mereka juga ada perasaan-perasaan begitu. Bagi kita nggak masalah sih mau Arab jualan, mau jadi ulama, yang penting jadi orang bener. Nah, kita nggak boleh rasis karena agama kita bahasa Arab turunnya. Tapi nggak boleh juga kemudian mengarabkan negeri ini. Mengislamkan negeri ini wajib, tapi mengarabkan nggak, karena Arab beda zaman, itu beda budaya. Seperti model baju tadi, ya, beda zaman dan beda budaya. Bapak kalau mau lihat tradisi Nabi, itu masih banyak di kalangan ulama Yaman. Ulama Yaman, Tarim, itu yang dibawa oleh habaib itu masih banyak yang mirip. Ya. Lalu orang-orang Arab yang strategis ini di kota Mekah, muncul pertanyaan, berarti Arabnya Mekah bukan Arab asli. Benarkah itu? Coba lihat Pak tadi, Ismail anak mana? Anak Siti Hajar, orang Mesir. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Babilonia. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab. Makanya ketika orang memperebutkan Abraham atau Ibrahim atau Abram, itu nama Ibreunya itu. Bukan mereka merubah nama Ibrahim, Pak. Emang dalam bahasa Ibrani orang nyebutnya Abram atau Abraham. Bahkan ibunya Nabi itu mengetahui anaknya itu bakal jadi nabi. Apa kata beliau? Bu'ista rasulan, ya. Hai anakku, engkau akan diutus sebagai rasul mengikuti agama Abraham, ya, atau Ibrahim. Jadi Aminah masih menyebut Abraham atau Ibrahim, masih nyebut begitu. Jadi itu bukan pemutaran ini. Yang ditukar oleh sebagian ahli kitab bukan di nama, tapi diisi ajarannya. Nah, ini perlu diluruskan ya. Kita kadang orang awam mikir, wah itu udah dirubah tuh. Justru kita dituduh merubah. Karena dalam bahasa aslinya Ibrahim tidak ada, yang ada Abraham. Lalu Arab asli di mana? Gitu pertanyaannya. Condet Pak, aduh. Ya, itu mah perantauan semua Pak. Arab asli yang di jazirah, yang kita sebut jazirah Arab Peninsula itu yang mana? Ternyata Arab yang asli itu ada di Yaman Pak. Dan yang paling tua itu negeri Sabak, tempatnya Sayyidah Bilqis, ya. Bilqis itu Arab asli. Dan sampai sekarang ada satu kampung di Yaman masih ngomong bahasa Arab Sabak. Dan itu kalau saya alhamdulillah bisa ngomong bahasa Arab, ya. Alhamdulillah, ngajar seharian penuh bisa bahasa Arab. Tapi kalau dengerin orang Sabak ngomong saya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti sama sekali. Di situ kita ngerasa bodoh lagi. Banyak juga yang aku nggak tahu nih, ya. Apalagi kalau Arab sudah bahasa lokalnya, ya. Jadi Arab yang resmi fasih itu sudah beda dengan dialek-dialek kampungnya. Nah, jadi Arab asli itu di daerah Yaman. Jadi Arabnya Nabi disebut Arab Musta'rab. Apa sebutannya? Arab Musta'rab, ya. Apa yang disebut Musta'rab?
orang-orang yang sudah campuran. Jadi Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Arab asli yang mampir ke sana, lahirlah Arab-Arab turunan. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah turunan, udah keturunan campur, ya. Nah ini kita ini kan banyak yang sudah campur-campur nih, bener nggak? Apalagi menikahnya udah beda suku, Pak, udah mix. Maka percampuran itu ternyata adalah bibit dari kebangkitan. Jadi kalau kita dari dulu ketemu orang itu lagi susah, Pak. Begitu juga percampuran pemikiran. Kalau ingin maju pemikirannya, ayo bentur-benturin otak kita itu dengan pemikiran yang aneh-aneh. Nanti ya terseot-seot dikit, lama-lama jadi bangkit, dia jadi tahan banting. Mirip-mirip kayak imun. Orang kalau mengatakan gini, filsafat haram, itu langsung otaknya buntu. Tapi dia ingin tahu filsafat apa sih isinya, haramnya di mana sih. Dia konsumsilah filsafat itu. Dan itu bisa jadi dibalas oleh imannya, oleh cara berpikir yang sahihnya. Baru nanti pemahaman dia terhadap manakah filsafat yang bermasalah itu jadi oke. Jadi teori imunisasi vaksin itu tidak hanya di badan biologis, tapi juga ada masuk di ideologi dan pemikiran intelektual. Begitu juga spiritual, Pak. Orang kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Orang kalau nggak bisa dosa nggak bisa nangis, ya. Nah, ini terjadi pada kawan-kawan kita yang telah menutup dirinya. Nah, ini yang kasihan, ya. Kalau udah menutup diri ya salah, nggak akan berubah sama sekali. Taib. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dalam posisi dan keadaan yang sangat strategis. Lebih strategis dari kita, Pak. Kalau kita paling dulu bernyanyi, nenek moyangku seorang pelaut. Oh, mereka lebih dari itu, ya. Ketika Allah pilih kota Mekah, orang Arabnya sudah Arab campurannya kemudian udah satu klan Bani Hashim, cucu dari Abdul Muttalib, anak dari Abdullah. Itu bukan skenario ringan, tapi itu adalah skenario yang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ketika Nabi lahir, masih ingat apa yang terjadi? Ada yang mau nyerang Mekah? Ya, masih ingat ya? Saya mau tanya, Pak, pernah dengar nggak ada gajah di tanah Mekah? Nggak ada kan? Gajah di tanah Arab? Dengar nggak? Bisa hidup nggak? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Lalu dari mana ini? Ternyata diusut, dulu daerah Yaman itu adalah daerah yang dikuasai sebagian atau dipengaruhi sebagian oleh budaya yang ada di seberangnya, yaitu Afrika. Negara apa terdekat di Yaman itu? Afrika. Sudan, Ethiopia, ya, mereka disebut orang Habasyah. Di sana ada ternak gajah, mereka jaga gajah, bukan hanya dari India. Itu kemudian diimpor oleh raja-raja yang di Yaman, salah satunya Abraha. Nah, digunakan untuk mau menghancurkan Mekah mau dipindah sama mereka. Jadi mereka melihat Mekah ini kok menarik ya, kita pindahin aja tuh Ka'bah ke kampung kita gitu. Saking mereka salah fahamnya, dikira bisa mindahin balok-balok 4 persegi itu. Enggak, yang dipindahin kan airnya, ya. Salah teori sebenarnya. Nah, penasehatnya Abraha itu sudah kasih tahu, jangan coba-coba masuk ke negeri itu dengan menghancurkannya, nanti kamu hancur. Nah, nanti di akhir zaman, ini kan sudah akhir zaman nih, Nabi mengatakan ketika ada pasukan ingin menghancurkan Mekah, itu akan Allah kirim bala bencana menghancurkan mereka. Nanti kita kejadian lagi tuh. Jadi apa yang kejadian saat Nabi sebelum lahir, awal lahir, nanti akan terjadi ketika fitnah Dajjal itu memuncak dan Imam Mahdi akan muncul. Ya, itu akan terjadi kembali, Pak. Ya. Jadi sudah terbayang sama kita. Saya cuma ingin ngajak kita serius. Ya, ini bahan kita cerita ke mahasiswa tentang kenapa sih Allah pilih Arab. Apa pendekatannya? Ternyata mengatakan
Allah pilih Quraisy nggak cukup. Ketika dilihat dari kacamata ekonomi, geografis, budaya, ada satu lagi, politik. Itu sangat menarik. Kita jadi mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Settingan Allah luar biasa. Coba lihat Pak, Mekah itu diapit oleh kerajaan-kerajaan tadi Yaman. Berarti ada budaya Arab asli. Bagian utara, itu kalau utara timur itu ada Babilonia. Di situ ada beberapa kerajaan. Ya, atas langsung Romawi. Romawi Timur disebutnya. Romawi ini bukan Italia Pak ya. Romawi, Rum. Jadi kalau ada di Al-Quran Ghulibatir Rum, itu adalah Romawi Syria. Romawi Syria. Dan agak ke kiri dikit ada peradaban Mesir, Mesir kuno. Terus di samping Laut Merah itu ada kerajaan Ethiopia, yang bahasa Arab Ethiopia banyak diserap oleh orang Yaman, lalu masuk lewat jalur perdagangan itu di Mekah. Maka pas dicek, banyak istilah-istilah Arab Ethiopia itu masuk. Bapak kalau mau belajar bahasa Arab, bukan ke Mekah Pak sekarang. Belajarnya kemana? Ke Sudan. Ya, salah satu dosen saya dulu, Pak Sayuti Nasution ya, almarhum, suami dari ahli tafsir Indonesia, doktor tafsir pertama di Al-Azhar, Dr. Faizah, ya, orang cerdas aja itu, orang Betawi sini Pak. Suaminya orang Mandailing, ya, Sumatera Utara. Itu ngambil bahasa Arabnya di mana? Di Sudan. Ustadz yang masyhur sekarang ngambil S3-nya di mana? Sudan juga, walaupun hadis ya. Sebenarnya itu negeri bahasa sebenarnya itu. Mereka kalau ngomong Arab lebih fasih daripada wilayah-wilayah lain. Jelas. Fasih itu bahasa Arab artinya jelas. Itu maknanya. Itu peradaban politik, secara politik seperti itu. Jadi Mekah itu dikelilingi oleh budaya yang macam-macam. Maka Arthur Jeffrey, seorang orientalis, mereka menyebut dirinya belakangan bukan orientalis ya, revisionis, pengkaji Islam gitu, dari Australia, kemudian pernah tinggal di Mesir, lalu menjadi guru-guru besar di Eropa. Ini menulis tentang kata-kata asing yang ada di dalam Al-Quran, yang diserap oleh Quran. Di situ dia kemudian menghubungkannya dengan teori politik, budaya, bahwa Mekah ini diapit oleh banyak hal. Salah satunya kerajaan-kerajaan itu, ya. Berdasarkan ini, Bapak Ibu Saudara bukan Allah, kita mulai menyadari, ternyata Arabnya Nabi itu bukan seperti Arab yang kita bayangkan sekarang. Itu negeri luar biasa. Diceritakan Abraha ingin memperebutkan, itu hanya salah satu contoh bahwa negeri ini hendak diperebutkan. Ini salah satu muqaddimah dalam memahami kok seorang Nabi Muhammad SAW yang dipilih. Kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad punya ayah Sayyid Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, punya ayah, siapa nama ayahnya? Abdul Manaf, ya, Hashim dulu ya, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus ke atas Adnan. Maka orang Arab itu disebut Adnani, Bani Adnan. Maka salah satu nama Nabi adalah walad Adnan. Abdul Muttalib itu adalah orang yang berdoa, naik beliau ke atas gunung, bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah itu. Ketika Abraha masuk mau menyerang, beliau berdoa, Ya Rabbal Bait, Ya Allah yang memuliakan negeri Mekah. Meskipun Abdul Muttalib tidak sanggup menghadang budaya syirik yang sudah diserap oleh para pedagang. Di sini juga nih jahiliyah kalau diterjemahin apa Pak? Kebodohan Arab pranabi. Mereka itu waktu datang ke daerah Suria, itu di pasar-pasar Suria ada tempat-tempat ibadah menyembah berhala. Karena yang nyembah berhala itu
wong kaya gitu ya, orang kaya bukan main. Akhirnya dia mikir, oh kalau mau kaya, mau keren, kita sembah berhala gitu Pak. Abdul Muthalib nggak masuk karena kita udah teliti, kakek-kakek, ayah-ayah Nabi itu nggak ada satupun yang musyrik, satupun nggak ada yang musyrik. Di zaman tidak ada Nabi mereka nggak musyrik, kecuali oleh orang Syiah. Bagi orang Syiah Abdul Muthalib itu Nabi Pak. Ini bocoran aja ya. Bagi kita enggak, kita hanya mengatakan mereka agamanya Hanif. Hanif itu artinya tidak menyekutukan Allah di saat tidak ada para Nabi. Dakwahnya nggak nyampe ke sana. Saya mulai paham itu ketika membaca kisah Salman. Bapak, saudara yang melakukan Allah, Salman itu ketemu Nabi umurnya udah berapa Pak? Ya. Imam Zahabi sebutkan dua riwayat, 350 tahun sama 250 tahun. Mungkin gak tuh? Mungkin aja ya. Saya punya guru qiraat meninggal umur 150 Pak. Kakek guru kita. Jadi guru saya punya guru, gurunya ini punya ayah. Ayahnya umurnya 150 tahun baru meninggal. Orang Sumatera sana. Saya pikir-pikir, oh mungkin juga ya. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Persia Iran sekarang. Iran sekarang itu kita sebut Persia. Ternyata dulu adalah anak Kiai Majusi. Majusi nyembah apa? Api. Ya, bukan main mercon terus jadi Majusi, enggak Pak ya. Kalau ada orang tahun baru main api, dia mengikuti budaya yang nggak bener, tapi dia nggak akan jadi Majusi. Ya, orang main trompet nggak akan menjadi Kristen atau Yahudi, karena untuk masuk Kristen lahir itu harus dibaptis dulu. Jadi meme tentang menganut 3 agama sekaligus, ya bagi saya itu kebodohan yang terstruktur ya, yang tersebar. Kita nggak suka dengan tradisi mubazir itu, tapi jangan konyol, jangan jahil. Mau menolak sesuatu ya harus dengan ilmu, gitu. Salman Al-Farisi ini umurnya anggap saja 250 tahun. Ternyata beliau sudah ketemu dengan pendeta Yahudi, lalu pendeta Yahudi bilang, kamu ikutin pendeta berikut ini nih. Oh, ternyata ketemu Nasrani. Ketika mau meninggal, pendeta Nasrani mengatakan, ini sudah datang zamannya Nabi yang di akhir zaman Allah lahirkan. Jadi keanggap 250 tahun pas meninggal. Berarti umur 200-an beliau udah 200-an Nabi baru lahir secara biologis. Gitu Pak. Apa kata si gurunya? Kamu datanglah ke negeri yang banyak kurmanya, nanti kamu akan ketemu Nabi akhir zaman. Dibacakanlah kitab Injil dan Taurat yang mereka punya. Ini versi Salman. Makanya Salman kemudian pergi ke Madinah Pak. Tapi apa cerita lucunya? Betapa jahiliyahnya orang Arab saat itu. Salman udah nabung. Dia ada bilang, mana di antara kalian orang Arab? Ngomonglah. Saya nggak usah sebut nama siapa orang Arab ini. Saya gitu. Nah, disebutkan di situ fulan, tapi riwayatnya tidak terlalu kuat. Di tengah jalan orang Arab itu karena pebisnis, barang apa aja yang kelihatan sama dia dijadiin duit, apalagi orang bisa dijual. Salman Pak dijual sama dia. Ketemu di jalan, dia bilang, saya punya budak nih. Salman bingung, kok saya disebut budak ya? Akhirnya dijuallah Salman ke orang Madinah. Yang penting Salman nyampe di Madinah. Begitu kata orang Arab. Jadi Arab ini polos juga. Yang penting lo nyampe di Madinah. Mau cara dijual mau apa nyampe gitu. Bener Pak nyampe. Nyampe di sana jadi budak. Maka Salman ini dapat cerita dari gurunya dari kitab Injil Taurat yang dipelajari versi dia nih ya. Bahwa ciri Muhammad itu banyak. Salah satunya tidak mau makan sedekah. Maka ketika terdengar udah lama ditinggal di Madinah, gak kunjung-kunjung datang. Jadi di setiap kali selesai kerja, dia ngeliatin ke arah Mekah. Kapan ada orang mau datang nih dari Mekah? Betapa rindunya Salman Al-Farisi. Gak tahan hatinya untuk ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, gak kuat kita Pak. Betapa beliau menunggu ratusan tahun ingin ketemu Nabi.
dijadiin budak oleh Arab jahiliyah, bayangin coba. Tapi nyampe. Ketika dia mendengar ada Muhammad bin Abdullah sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, maka dia buatlah lalakon. Apa lalakon beliau? Ayo cari makanan, kasih ke Muhammad, kasih tahu ke dia, ini sedekah buatmu hai Muhammad. Langsung Nabi kasih ke Abu Bakar, Abu Bakar makan. Dimakan Abu Bakar. Wah, lolos satu hal. Pekan depan beliau nabung. Budak nggak bisa punya duit, belilah roti, dibawa ke sana. Hai Muhammad, aku ada hadiah untukmu. Langsung dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai makan, itu beliau terharu ya. Wah, hadiah aku dimakan. Benar nih ketemu orangnya. Jadi beliau nggak nguji dengan pertanyaan, ngujinya dengan ini. Ini sopannya Salman Al Farisi. Sopannya Salman Al Farisi. Betapa girang hatinya, dia kemudian menjabat tangan Nabi. Ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi engkaulah Rasulullah. Kalau dia sudah la ilaha illallah, tinggal Muhammadur Rasulullah. Saya nggak bisa bayangkan saat itu bagaimana terharunya Salman Al Farisi. Sangat terharu. Salman itu menyaksikan pra-nubuwat, pra-bi'asah kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara Allah, kebayang sudah jahiliyahnya Arab. Apa aja barang dijual sama dia, orang aja dijual ya. Tapi justru Nabi mengatakan kemudian, Salman minna ahlul bait. Salman dari kami, Salman adalah ahlu baitku. Nabi menyebut ahlu bait artinya kan keluarga. Keluarga. Biasanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu biasa. Tapi sekarang yang disebut adalah Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Ternyata kekeluargaan itu ada dua. Ada kekeluargaan rohani, ada kekeluargaan jasmani. Keturunan Nabi, tapi akhlak nggak akhlak Nabi, keputus. Yang mutus langsung Fatimah. Ya. Kita bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kita ambil akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk rohaninya rohani para habib, meskipun fisiknya bukan fisik para habib. Nah, kira-kira itu beberapa sharing saya tentang masa sebelum pra kerasulan dan kenapa Allah pilih negeri ini, negeri tersebut sebagai negeri para rasul, negeri rasul dan para sahabat mulia. Nah, di situ ada yang mau didiskusikan Pak, mau ditanyakan? Ya. Ini nggak ada yang tidur nih, ada yang tidur ya? Orang kita nggak ada ngelucu-ngelucunya loh Pak ya. Ya. Ya, yang tidur anak saya malah Pak. Kita ketemu guru yang sangat menguasai ilmunya. Silakan bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya benang merah posisi kita Muslim di Indonesia dengan sejarah Nabi itu kira-kira seperti apa sekarang sama ke depannya seperti apa? Masya Allah. Ada beberapa analis justru ya Islam nggak akan jaya 2 kali di tempat yang sama. Salah satunya mungkin ada yang memprediksi Indonesia. Iya, iya. Melihat sekarang ini kondisinya kayaknya udah kebalik ya. Iya, iya. Bapak coba lihat, mungkin Bapak sudah melihat beberapa negara ya, mungkin beruntung bisa jalan kemana-mana. Bahkan Bapak kalau lihat ke Arab, di Arab sendiri sekarang itu pusat-pusat kajian keislaman gak banyak, tapi orang Arab itu yang alimnya berlipat-lipat, tapi gak banyak. Saya punya guru orang Libanon, Syekh Amin Salim Al-Kurdi, itu bilang kami gak punya pesantren di Libanon. Itu negeri Arab loh Pak, tapi mereka punya gereja-gereja, lembaga-lembaga seminari Kristen banyak sekali. Jadi Lebanon itu negara Arab yang paling kuat agama selain Arab, agama selain Muslimnya, selain Islamnya. Arab Saudi, Bapak coba lihat, dulu Mekah Madinah itu pusat 4 mazhab.
Tapi sekarang mazhab udah dilarang, yang ada cuma satu aliran. Terus kemana pindah mazhab itu? Dulu di Jabal Abi Kubais itu orang latihan rohani, Pak, latihan zikir di sana. Muncullah aliran-aliran tazkiyatun nufus atau tasawuf atau tarekat. Sekarang dianggap musyrik di sana. Terus kemana pindahnya? Gitu. Terakhir ada sekolah yang masih mempertahankan kajian Islam pra, dikuasai oleh negara Saudi sekarang, namanya Saulatiyah. Tapi beberapa tahun ini sudah dirubah paksa kurikulumnya oleh pemerintah. Itu terakhir pertahanan ahli sunnah yang moderat di kota Mekah. Udah nggak ada lagi, Pak. Akhirnya sekarang guru-guru kita di sana itu kalau ngajar kitab akidah aja, kitab fikih, cover yang sudah ditentukan dari pemerintah, tapi isi dalamnya sudah diganti supaya nggak ketahuan. Kalau ada sidak, kacau, Pak, bisa masuk penjara. Terus kemana perginya? Itu udah pindah kemana-mana, Pak. Udah pindah ke Maroko, udah pindah ke Turki, udah pindah ke India, udah pindah ke Yaman. Dan yang paling banyak pindah keturunan Rasulullah, pindahnya ke Indonesia. Makanya Al-Habib Omar dan Habib-Habib yang datang ke Indonesia, mereka kaget. Kok buyut-buyutnya, kakak buyutnya itu banyak yang dikubur di sini. Ya, saya tanpa sengaja 2 tahun sebelumnya itu mengunjungi mahasiswa saya yang buka kajian zikir di sana, terus kita kasih dia otoritas lah untuk membuka kajian zikir. Kita namanya ijazah. Hafiz Quran. Lalu saya bilang, tolong temenin saya ziarah ya. Gitu. Pertama saya cuma niat ziarah ke satu tempat, mau melihat gimana sih sejarahnya. Kita kalau nggak melihat tempat kan nggak kebayang, nggak terimajinasi perkembangan Islam di sana. Tapi habis itu hati saya bergejolak. Ini pasti ada pusat kuburan bersejarah di sini. Ternyata benar. Zuriat Rasulullah yang tua-tua itu banyak dikubur di Palembang, Pak, dulu. Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Masya Allah ya. Itu banyak di sana, Palembang. Lalu Betawi, lalu Pantura sampai ke Jepara, Demak, Tuban. Oh, Tuban ini lumayan banyak, Pak. Maka kalau kita ke Tuban atau pesisir Pantura ini, muka orang Jawa itu bukan Jawa-Jawa kayak di selatan. Ngomong Jawa ya, tapi hidungnya hidung condet, Pak. Ya, hidung orang Arab. Ngomongnya sudah ngomong Jawa. Terus udah pindah ke sini. Quraisy Shihab ya, itu ulama besar. Terlepas dari semua kontroversial beliau S1, S2, S3 di Mesir dan udah menguasai wilayah-wilayah sana. Jadi udah kemana-mana. Apa kata beliau? Yang punya tradisi pesantren cuma orang Indonesia. Ini di sini imam kita mungkin sudah punya pusat tahfiz kali, udah punya. Ya, silakan difasilitasi, Pak. Ya, di mana-mana saya ngelihat, rumah tahfiz itu baru Quran, belum TPQ, belum lagi MDA, belum lagi yang serius mahat, udah dahsyat sekali. Dan di Indonesia bikin pesantren nggak perlu izin, cukup kesepakatan masyarakat, benar nggak? Dan ini surganya ilmu. Kita nggak ketemu di belahan manapun sekarang di dunia seperti Indonesia. Kita bersyukur. Negeri jiran aja, Pak, kita kalau mau buat apa harus ada backingan. Kalau nggak bisa dibubarkan. Agak berat tantangan teman-teman kita di tetangga-tetangga, apalagi di Saudi. Bapak buat pengajian begini di Saudi, digerebek sama polisi syar'i. Polisi syar'i tapi nggak nyar'i. Ya, dulu kejadian 2002, sekolah perempuan kebakaran. Orang di sana kan pakai cadar. Ya, udah jadi budaya agama. Jadi budaya yang dilembagakan dalam bentuk kewajiban beragama. Jadi orang Saudi itu nggak bisa lepas perempuannya dari, nggak bisa lepas, itu udah jadi, atau agama yang berbudaya, terserahlah diistilahkan apa, karena implikasinya nanti beda. Saking konyolnya polisi syurtoh karena mereka nggak belajar agama dengan benar, perempuan yang lari dari api, kan cadarnya dicopot.
Apa kata profesor? Balik, ambil cadar kalian. Balik Pak, masuk ke kelas. Ada yang mati, ada yang kebakar. Konyol nggak tuh? Ya, orang telanjangnya boleh lari kok kalau lagi kebakaran, apalagi cuma buka cadar. Masuk berita 2002. Terus kemana ilmu itu sekarang? Ilmu itu sudah banyak berkembang ke negara-negara luar, dan yang paling stabil adalah negeri kita. Alhamdulillah, negeri Nusantara inilah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ini paling stabil, alhamdulillah. Jadi secara populasi, ya ini saya kan bukan dukun juga bukan peramal Pak, tapi kita melihat dari indikator-indikator ini, kalau perangkat-perangkatnya sudah kuat, budaya sudah mendarah daging. Bapak datang ke Madura, Madura ini walaupun ada yang keras, ada yang Islami, ada enggak, tapi jangan coba-coba singgung Islam. Ketemu nih orang Madura nggak Islam Pak, apa nggak sholat, tapi jangan coba-coba singgung kiai, ya bisa digorok sama dia nanti. Apalagi sekarang kejadian orang buat karikatur Nabi, ya bisa kebayang. Tapi keturunan Rasulullah dari Yaman, Habib Omar, Habib Ali Al-Jufri menyarankan jangan main fisik, jangan emosi, ya. Kembali ke tadi Pak, terus kita ke depan gimana nih? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walidi Fatimah, kebangkitan Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mahdi itu kan yang dapat hidayah, itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Dan keturunan Fatimah sekarang udah ngumpul banyak di negeri ini. Mungkin barangkali inilah pertanda baik. Kita nggak boleh memastikan, karena kita bukan Allah, kita bukan Rasulullah, nggak dapat wahyu. Barangkali inilah kesempatan besar untuk menyongsong kebangkitan itu. Nah, semoga nih Bapak ini termasuk orang-orang yang ikut dalam pergerakan ini nanti. Ya, kan kita nggak tahu nih, apakah Bapak ketemu zamannya atau nggak? Nggak tahu kan? Siapa tahu besok meninggal kan? Ini kalau dunia resesi, apa yang kejadian Pak nanti? Krisis ekonomi di mana-mana, tuah negara hilang, batas teritorial antar negara semu. Maka koloni-koloni besar yang ingin menguasai dunia ini akan memenuhi dunia dengan kezaliman. Mereka yang disebut tentara Dajjal. Dan Nabi mengatakan ciri-ciri Mahdi akan keluar. Imam Mahdi keluar, hadis sahih. Apabila bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka tunggu, Mahdi akan muncul membawa perdamaian dan keadilan. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kalau beliau sudah ada sekarang, kita nggak akan kenal dengan mudah Pak. Kenapa? Nabi mengatakan yuslihullahu fi lailah. Nabi Muhammad saja Allah sembunyikan, Allah buat lalakon kepada Nabi Muhammad. Jadi tukang jaga ternak, pedagang, ya kan? Tinggal di tempat Halimah Sa'diyah. Itu semua lalakon semua Pak, supaya orang nggak kenal siapa namanya Muhammad, Rasulullah, calon Nabi. Begitu juga nanti Al-Mahdi itu. Mungkin ada di negeri kita, negeri mana, ya kelihatan sama orang. Sampai nanti Allah islah, baru ketahuan. Dan semoga negeri kita siap untuk menyambut itu. Ya. Dan ini bukan cerita dongeng, hadis-hadisnya sahih. Ya. Baik.